Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya. Oh,
dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
Ku bersyukur, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami kembali bersuka cita di hadirat-Mu Bapa. Ada kebahagiaan, ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada pengharapan saat kami ada di hadirat Tuhan. Biar setiap pujian kami, pengagungan kami Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan. Kami akan mulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya tuntunan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong setiap kami. Biar firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul renungan yang saya sampaikan di pagi hari ini, menikmati hidup dalam badai. Wow, saudara, bagaimana sih kita bisa menikmati hidup dalam persoalan, dalam tekanan, dalam sakit penyakit, dalam penderitaan? Bagaimana kita bisa menikmati hidup dalam badai? Mari kita lihat bersama dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada hari mujur, bergembiralah, tetapi pada hari malang, ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Wow, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan kembali menyapa kita di pagi hari ini. Dikatakan bahwa pada hari mujur dikatakan bergembiralah. Coba kita perhatikan Bapak Ibu reaksi kita saat kita mengalami mujur dan mengalami kemalangan. Tentunya yang seringkali terjadi dan kita alami ketika kita mendapati diri kita mengalami kemujuran, mendapatkan berkat, mungkin kita dapat promosi, mungkin anak-anak kita diberkati Tuhan, kemudian mungkin omset kita naik. Ketika kita mendapatkan kemujuran, reaksi kita itu pasti bersukacita dan berbahagia. Tapi coba saat kita mengalami yang namanya kemalangan, misalnya kita ditimpa persoalan dalam usaha pekerjaan kita, misalnya bangkrut, kemudian omset kita menurun misalnya, atau tiba-tiba kita divonis dokter dengan sakit yang menurut kita itu sangat berat sekali, atau mungkin kita mengalami kerugian dalam usaha kita, atau mungkin kita mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Pasti reaksi kita itu sangat berbeda pada saat kita mengalami hari mujur. Kalau hari mujur, reaksi kita bersukacita, bahagia, tetapi pada saat hari kemalangan, reaksi kita itu pasti sedih, tidak berdaya, mungkin putus asa, gelisah, dan lain sebagainya. Tetapi kembali firman Tuhan menyapa saya dan saudara bahwa pada hari mujur itu firman Tuhan katakan bergembiralah. Iya, memang kita harus bergembira. Tetapi pada hari ini, pada hari malang ini pun ya, rupanya hari mujur dan hari yang malang itu Tuhan yang jadikan ya, seperti hari mujur dan hari yang malang Tuhan katakan itu sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa sih yang tidak ingin dalam hidupnya semua berjalan baik-baik saja? Bebas hambatan, tanpa penderitaan, tanpa persoalan, tanpa sakit penyakit dan lain sebagainya. Saya sungguh meyakini bahwa semua kita merindukan hari-hari baik, merindukan hari-hari indah dalam hidup kita. Nah, Alkitab berkata bahwa hari baik ataupun hari buruk itu keduanya dijadikan oleh Tuhan. Nah, kembali
Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa bergembiralah ketika hari mujur itu menimpa kita. Saat hari buruk dikatakan bahwa jangan stres, jangan putus asa, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan keadaan. Karena apa Bapak Ibu? Hal yang buruk pun bisa menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Sekali lagi, hal yang buruk sekalipun yang Tuhan izinkan harus saya dan saudara lewati adalah bisa menjadi pengalaman yang berharga. Saya teringat saya membaca satu quotes di satu artikel, tapi saya lupa penulisnya. Dia katakan begini, jangan pernah menyesali sebuah hari dalam hidup Anda. Hari baik memberikan kebahagiaan. Amin. Hari baik pasti memberikan kita kebahagiaan. Dan hari buruk memberi Anda pengalaman. Kedua-duanya sama pentingnya. Saudara, baik itu hari baik maupun hari buruk, itu semuanya punya manfaat. Saudara bayangkan ya, apa yang terjadi saat kita hanya merasakan kebaikan, menikmati berkat, semua berjalan mulus tanpa hambatan, saudara. Pasti kita akan merasa bahwa semua itu karena kita hebat, semua itu karena kita kuat. Kalau kita semuanya bisa berjalan baik-baik saja, kemungkinan besar kita akan menjadi pribadi yang membanggakan diri kita. Kemungkinan besar saya dan saudara menjadi pribadi yang sombong. Kemungkinan besar saya dan saudara menjadi pribadi yang tidak mengandalkan Tuhan. Justru di hari-hari yang buruk kita mengalami tekanan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami sakit, penyakit, persoalan. Justru di hari buruk itulah kembali kita merenungkan bahwa ternyata kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sekalipun kita hebat dalam segala hal, sekalipun kita punya kemampuan, ketika kita ditimpa masalah, kita akan sadar bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa hikmat Tuhan. Kita butuh yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Saat kita mengalami keterpurukan, kita sadar kita tidak mampu. Kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan saudara. Ketika kita mengalami hari yang baik, bersukacitalah, berbahagialah. Tetapi juga saat kita mengalami hari yang buruk, jangan pernah menyesali hari-hari itu. Karena saya percaya di balik peristiwa yang buruk sekalipun, di situ ada rencana Tuhan yang indah buat saya dan saudara. Di balik peristiwa yang buruk sekalipun, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas hidup saya dan saudara. Hari yang baik maupun hari yang buruk, semuanya itu dijadikan oleh Tuhan, membuat saya dan saudara menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita ini butuh Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saudara, apa yang membuat engkau hari-hari ini akhirnya putus asa, menyerah dengan keadaan? Mari kembali bangkitkan semangatmu. Bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan. Semua hal yang terjadi dalam hidup saya dan saudara itu tetap dalam kendalinya Tuhan. Tetap bersyukur saat engkau mengalami peristiwa yang buruk, karena percayalah ada sesuatu hal yang indah dan berharga yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Jangan putus asa, jangan menyesali keadaanmu, jangan meratapi dirimu, tetapi mari kembali datang di hadapan Tuhan. Minta hikmat, minta kekuatan, minta pertolongan Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha mampu menolong saya dan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur setiap firman Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Menjadi kekuatan, menjadi pengharapan dalam hidup kami, menjalani hari-hari hidup yang ada di depan kami. Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kami, Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dalam pekerjaan kami, keluarga, pelayanan, setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami butuh kekuatan, kami butuh hikmat Tuhan. Hal yang buruk sekalipun
Kami percaya di sana ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.